Apa orang mengkritik DPR? Nggak pernah kita larang. Kemarin DPR juga kita nggak larang. Jadi lucu juga kita nggak larang. Kita biarin aja. Ada nggak sih suara aspirasi abang waktu zaman aktivis dulu yang abang bawa ke parlemen dan kemudian goal jadi sebuah? Kalau menurut gua nggak itu ya alat ukurnya. Kasih skor nih kinerja DPR di bawah kepemimpinan Mbak Puan dari 1 sampai 10. Dan apa alasannya? Oke, 1 sampai 10. 8,5, 9. Selamat datang Bang Adian. Selamat. Siang apa? Ini tayangnya siang apa malam? Terserah Selamat datang, aja, Bang. Bang. Selamat datang. Terima kasih. Bang, masih dalam suasana kemerdekaan dan menjelang HUT DPR RI ke-79 ada yang menarik kemarin dalam pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Ketua DPR Mbak Puan Maharani. Ada beberapa poin yang kami catat. Yang pertama adalah beliau mengatakan bahwa dalam demokrasi rakyat itu tidak berkuasa, tapi rakyat itu hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Nah, bagaimana nih Bang Adian sebagai anggota DPR yang mewakili konstituennya melihat atau memaknai pernyataan dari Mbak Puan sebagai Ketua DPR? Ya sebenarnya betul, tapi berkuasa untuk menentukan siapa yang berkuasa, gitu. Iya, iya. Iya benar. Tetapi artinya kalau kita maknai lebih jauh, hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakili itu menjadi terputus nggak sih Bang? Kalau dalam konteks posisi anggota DPR yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Kalau lu tanya gua ya, iya tidak terputus. Tapi itu kan tergantung anggota DPR-nya ya, kalau dalam kesehariannya. Bagaimana dia membangun komunikasi dengan rakyatnya, konstituennya, dengan rakyat yang bukan konstituennya, segala macam. Ya tergantung masing-masing orang. Masing-masing orang. Iya. Dan ini kan pemaknaan lebih jauhnya itu kan bahwa seolah-olah ketika seorang anggota DPR itu terpilih, ya kan, kemudian ada semacam ambiguitas ketika seorang anggota DPR itu dihadapkan pada pilihan untuk lebih mewakili kepentingan partai atau rakyatnya gitu Bang. Kalau di PD Perjuangan, kita bisa membicarakan itu, kita bisa memperdebatkan itu dengan fraksi maupun dengan unsur partai yang lain terkait dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan. Paling tidak itu yang gua alami ya, misalnya dalam beberapa peristiwa ya kita ngobrol dengan fraksi, kenapa begitu ya begini gitu loh. Kita ngobrol dengan DPP, apa alasannya sikap itu diambil ya kita jelaskan panjang lebar. Itu artinya bahwa ruang untuk mendiskusikan seluruh langkah itu dibuka. Dalam 10 tahun terakhir atau 2 periode menjadi anggota DPR, ketemu nggak sih Bang konflik interest yang bersinggungan secara langsung antara kebijakan yang diambil oleh partai yang kemudian misalkan di dapil gitu masyarakat bilang Bang Adian kita maunya begini loh, begini. Pengalaman gua? Iya, pengalamannya Bang. Konflik interest antara kebijakan partai dengan konstituen di dapil Bang? Nggak ada. Nggak ada. Kalau gue ya, gue tidak tahu yang lain. Dan gue tidak mau mengatasnamakan orang lain. Kalau gue tidak. Bisa dibilang semua yang gue perjuangkan di dapil itu, partai setuju. Partai setuju. Gue pernah memperjuangkan mengambil tanah terlantar 12,6 hektar, lalu gue bagikan pada 480 kakak sampai keluar sertifikatnya. Gitu. Partai setuju. Kita membangun desa wisata di danau yang tidak digunakan, tidak produktif lah selama sekian lama, partai setuju. Hampir semua lah. Tidak ada masalah dengan partai. Itu loh. Ya kalau misalkan terkait dengan ini Bang, isu-isu legislasi yang cukup menyita perhatian publik ya, misalnya soal Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan memang banyak banget advokasi buruh gitu kan. Terus kemudian juga soal revisi Undang-Undang KPK gitu kan. Yang dianggap setidaknya oleh kalangan aktivis penggiat anti korupsi itu dianggap melemahkan peran dan fungsi KPK. Ada persinggungan juga nggak sih Bang di konstituen gitu? Lu tidak mungkin hidup tanpa perbedaan. Nggak ada. Dengan istri kita bisa beda, dengan anak kita bisa beda, apalagi dengan konstituen. Tapi kita tidak melihat perbedaan itu sebagai satu masalah yang kemudian bisa kita simpulkan kinerjanya tidak bagus, nggak ada. Ya kita menyikapi perbedaan itu ya biasa-biasa aja gitu loh. Kita jelaskan, masih berbeda ya kita jelaskan, masih berbeda kita jelaskan, yang penting nggak capek-capek saya menjelaskan. Dan lu harus berpikir bahwa lu tidak mungkin mampu menyenangkan semua orang pada saat yang bersamaan, nggak akan ada yang punya kekuatan itu. Nggak ada sesuatu yang ideal untuk menyenangkan semua pihak ya Bang. Misalnya gue ngomong tentang sebuah case misalnya, lalu lu harus senang, nggak mungkin.
selalu akan ada yang berbeda, biasa saja. Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang pada saat yang bersama, nggak mungkin. Menyenangkan semua orang ini untuk ke konstituen dan juga ke parpol abang atau gimana bang? Kalau parpol kita bisa berdiskusi ya. Misalnya Kabupaten Bogor nih, konstituen pemilih itu ada 3,9 juta orang. Oke, lalu kemudian ada 200.000 yang mungkin berbeda pandangannya dengan gua, atau mungkin ada 1 juta orang yang berbeda pandangan dengan gua. Ya biasa saja. Nggak ada satu mekanisme selain negara otoriter, selain fasis yang kemudian semua harus seragam. Dan menurut gua kelebihan demokrasi adalah menolak penyeragaman. Keberagaman itu justru adalah sisi Iya penting dong. dari demokrasi Iya itu ya bang. Nah, poin menarik lain bang dari pidato Mbak Puan kemarin adalah beliau meminta supaya ada kritik dan otokritik dalam sistem demokrasi kita. Salah satu contohnya beliau mengatakan bahwa dalam kontestasi pemilu 2024 kemarin segala cara dilakukan untuk mencapai kemenangan. Nah dari abang sendiri memaknai pernyataan itu seperti apa bang sebagai orang yang turut ikut berkontestasi? Begini. Kalau gue setuju dengan yang disampaikan Mbak Puan, tapi kalau gue melihatnya begini, demokrasi yang gue maknai itu adalah kita bisa berbicara tentang banyak hal yang berbeda, dan kita bisa bersetuju ataupun tidak bersetuju, tapi dalam ruang yang bisa dinegosiasikan tanpa ada intimidasi dan ancaman. Begitu ada intimidasi, begitu ada ancaman, maka kualitas demokrasinya hilang. Mau benar tidak benar ancaman itu, intimidasi itu dan sebagainya, mau menggunakan apapun, demokrasinya mulai berkurang. Demokrasi itu mengajarkan saya untuk siap bernegosiasi, berbicara dengan siapapun, tapi tanpa intimidasi. Kalau intimidasi kita pasti ngelawan. Bang, kalau disuruh otokritik terhadap DPR kinerja selama paling tidak 5-10 tahun terakhir ini, apa sih dari Bang Adian otokritiknya untuk Kalau gue lebih suka DPR membuat peraturan, anggota DPR lebih banyak bersama rakyat dibandingkan kantor. Kalau gue kedatang ke sebuah daerah karena ada masalah rakyat di sana sendirian, nah gue tuh mau semua aktivitas kita itu selama memang untuk kepentingan rakyat dalam konteks pengawasan, harusnya dikategorikan sebagai aktivitas parlemen yang sah. Nggak harus nunggu, reses, nggak harus nunggu kunker gitu loh. Dalam banyak hal kan gue suka warawiri ya, gue datang sendiri gitu loh. Ya gue menganggap itu bagian dari aktivitas gue sebagai wakil rakyat. Sehingga kalau dibilang harus nunggu kunker, gue nggak suka. Itu loh. Itu lahir karena Abang memang berasal dari jalan sebagai aktivis dulunya, atau setelah Abang masuk ke DPR baru merasa bahwa kayaknya gue harus lebih banyak ke jalan gitu? Nggak tahu. Advokasi itu kan sudah bagian dalam proses hidup gue sejak kuliah ya, sejak mahasiswa gitu loh. Kemarin misalnya ada kebakaran di Manggarai, gue datang saja. Nggak butuh. Walaupun bukan dapil ya bang. Iya, walaupun bukan dapil gitu loh. Kita kirim banyak bantuan waktu itu kemana? Ke Sinabung, ke segala macam. Ya kirim aja gitu loh. Butuh publikasi? Enggak juga. Butuh legitimasi DPR sebagai institusi? Enggak juga. Pada akhirnya menurut gua pertanggungjawaban tertinggi kita pada posisi kita sebagai wakil rakyat adalah kejujuran kita untuk berpihak pada rakyat. Menurut Abang itu juga faktor kan Bang Adian bisa kepilih lagi nih? Orang nanya misalnya, Yan, lu sudah masuk ke periode ketiga, iya. Lu pakai amplop? Enggak. Terus pakai apa? Perbuatan baik. Maksud gua berbuat baik aja, udah bikin baik aja lah. Gitu loh. Dengan berbagai cara ya bang ya. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara gitu. Ya berbuat baik aja. Ada salah satu capaian yang dibanggakan oleh DPR ya terkait dengan kinerja mereka dalam 5 tahun terakhir ini kan adalah jumlah produk undang-undang yang dihasilkan itu jauh lebih banyak, dan itu kan dihasilkan lewat rapat gitu bang. Dan hal itu menggambarkan nggak sih sebuah prestasi? Menurut gua masalah terbesar kita bukan di jumlah undang-undangnya, tapi bagaimana melaksanakan undang-undang itu, bagaimana DPR mengawasi undang-undang itu. Negara lain banyak banget bos. Di negara lain undang-undangnya tidak sebanyak kita. Satu undang-undang berapa persen dia bisa digunakan dan bermanfaat buat rakyat, itu menurut gua lebih penting dari berapa jumlah undang-undang kita buat. Karena seringkali begini misalnya, apakah kemudian pemerintah selalu menjawab persoalan rakyat? Ya. Enggak. Kemarin gua ketemu sama anak-anak SMP, ini lucu pertanyaan mereka. Mereka cerita begini, Bang, Indonesia tuh lagi lucu-lucunya lagi bang. Maksudnya gimana?
kita itu butuh alat tulis. Kita itu butuh memastikan program-program pendidikan yang lebih baik dan sebagainya. Memastikan fasilitas pendidikan yang memang lebih bagus, memastikan biaya pendidikan lebih murah, terjangkau, sekolah di mana-mana dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi negara menjawabnya dengan apa? Dengan membagikan alat kontrasepsi. Nah, problem pelajar, mahasiswa, dan jawaban negara tuh nggak nyambung menurut gua. Pabrik-pabrik di PHK, pabrik-pabrik ditutup, buruh di PHK, oke, harga barang naik. Lalu negara menjawabnya dengan merubah undang-undang Wanti-Pres. Hubungannya apa gitu loh? Nggak urgent ya bang dengan problem Apa? publik ya. Lo tahu nggak bahwa rakyat nggak butuh itu? Jangan-jangan pembagian alat kontrasepsi itu bukan kepentingan pelajar, itu kepentingan pabrik kontrasepsi. Jangan-jangan kemudian mengganti undang-undang Wanti-Pres itu bukan persoalan buruh, itu persoalan bagi-bagi kursi di elit. Tapi selain daripada bahwa undang-undang itu harus kontekstual dengan problem dan solusi yang dihadapi rakyat, apa sih variabel yang menurut abang itu bahwa sebuah legislasi ini, sebuah produk undang-undang ini ya memang berkualitas gitu? Berkualitas tidaknya sebuah undang-undang bagi gua ya, itu tergantung sejauh mana dia mampu menjawab persoalan kerakyatan. Persoalan rakyat. Ada nggak undang-undang yang betul-betul menjawab persoalan rakyat? Itu loh. Sudah dibuat, sanggup nggak dilaksanakan? Sudah dilaksanakan, sanggup nggak diawasi? Itu loh. Nah, pengawasan itu menurut gua bagi anggota DPR ya turun. Lu muter aja kemana-mana, ketemu siapa, segala macam diskusi dan sebagainya. Kan produk undang-undang ini kan akan menyasar lebih banyak ke rakyat yang penghasilan sekian sampai sekian gitu loh. Kan bisa kita lihat piramidanya tuh. Oke, mana yang paling banyak? Ya ini kok. Itu loh. Ya turunnya ke sini dong. Dan undang-undang yang dihasilkan dalam 5-10 tahun terakhir ini sudah menggambarkan itu nggak menurut abang? Ada yang iya, ada yang tidak. Itu loh. Pidato Mbak Puan kemarin tentang peran bahwa partisipasi perempuan itu bukan lagi boleh kita anggap sebagai sebuah peran afirmatif. Tapi memang sebuah keseharusan kesetaraan. Itu menurut gua keren. Itu loh. Bukan karena peran perempuan itu bukan karena afirmasi. Tapi memang dia punya hak yang sama dengan laki-laki gitu loh. Hak itu sama, bukan belas kasihan dari laki-laki, bukan belas kasihan negara, tapi negara mau anggap ada tidak laki-laki mau setuju tidak setuju, perempuan punya hak yang sama dan laki-laki. Itu keniscayaan. Nah, itu yang gue tangkap dari pidato Mbak Puan kemarin. Dan menurut gue itu keren. Gitu loh. Dia menyuarakan suara banyak perempuan yang mungkin tersekat dalam kerongkongan mereka gitu loh. Ini kan Mbak Puan ini kan ketua DPR pertama perempuan ya bang. Nah kalau boleh lah kasih skor nih kinerja DPR di bawah kepemimpinan Mbak Puan dari 1 sampai 10. Dan apa alasannya? Kalau menurut gua ya skornya gimana? 10 itu terbaik lah. Oke, 1 sampai 10. 8,5, 9. 8,5, 9. Kenapa gua kasih 8,5, 9? Karena dia memimpin DPR di saat konstelasi politiknya kayak begini gitu loh. Gua sempat mikir gini, kalau gua jadi dia gimana? Kayaknya gua marah mulu tiap hari, bos. Kenapa? Pilihan partai-partai politiknya berbeda-beda. Kita dari PDI Perjuangan melihat ada banyak pelanggaran konstitusi dan sebagainya, bla 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 bla. Oke. Dan dia sebagai ketua DPR harus tetap membuat DPR itu kondusif. Gitu loh. Tetap harus bisa bekerja, tetap harus nyaman bagi siapapun untuk datang lintas partai yang berbeda pilihan dan sebagainya dan sebagainya. Sementara di luar kadang-kadang kan suhunya udah panas banget gitu loh. Kita berhadapan dengan dengan pemerintahan yang dulu kita dukung sepenuh hati, gitu. Tiba-tiba berbeda pilihan. Kalau tanya, apakah gua sanggup memimpin DPR dalam situasi seperti itu? Enggak. Kalau menurut gua, Mbak Puan sumbunya jauh lebih panjang dari gua. Nggak sumbu pendek ya? Kalau gua nggak ada sumbunya. Itu publik itu sepertinya merindukan kritik-kritik tajam dari DPR terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin gitu. Tapi tampaknya di awal-awal tuh kok nggak keluar tuh kritik-kritik pedas terhadap pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini. Bang Adian melihatnya bagaimana? Kalau menurut gue itu harus ada risetnya loh. Misalnya partai A berapa banyak mengkritik pemerintah dalam konteks pelaksanaan kebijakan. Partai B berapa banyak, partai C berapa banyak. Lalu kita total. Betul nggak yang lu sampaikan? Itu asumsi
atau memang by data gitu loh. Karena menurut gua juga banyak, Bos. Gua sendiri tuh soal kebijakan pertambangan, soal kasus ABC itu banyak banget. Kritik ya. Tapi apakah itu terpublikasi atau tidak, gua tidak tahu. Kan nggak mungkin kita mau ngomong kamera action, kan nggak mungkin gitu loh. Karena kan ada kesan DPR cuma jadi ngecap stempel aja tuh dari apa yang diinginkan pemerintah. Kesan itu melekat sejak dulu ya. Kesan itu melekat sejak dulu. Nah, menurut gua harus kita jawab dengan aktivitas publikasi yang maksimal terhadap kinerja DPR. Mungkin salah satu kelemahan gua ya tidak pernah membawa media ketika gua turun ke dapil, gua berbicara tentang banyak hal, gua membantu rakyat tentang banyak hal. Ya jadi rakyat nggak tahu gitu loh. Terkait dengan kinerja DPR nih Bang. Ini kan kemarin CSAS kan baru mengeluarkan riset yang dua hasilnya itu adalah yang pertama caleg pendatang baru itu persentase kelolosan menuju Senayan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Terus yang kedua adalah jumlah caleg yang lolos dari segi usia yang mereka kategorikan sebagai muda di usia 40 tahun itu juga jauh lebih rendah. Nah, angka ini akan menggambarkan nggak sih Bang situasi atau dinamika DPR ke depan dalam fungsinya sebagai katakanlah QC atas program-program pemerintah, atau ya itu sekedar angka aja karena pada akhirnya semua urusannya itu akan kembali pada kebijakan partai. Banyak juga orang yang berusia sudah cukup tua yang mau memperjuangkan kepentingan anak muda, tapi banyak juga anak muda yang kemudian menjadi alat orang tua. Itu loh. Nah, korelasinya harus kita cek ya. Korelasinya harus kita cek apa dampak dari penurunan jumlah itu terhadap keberpihakan lah. Apakah kemudian perempuan pasti berpihak pada perempuan gitu, belum tentu juga. Apakah kemudian perempuan bisa lebih memperjuangkan perempuan dibandingkan laki-laki, belum tentu juga. Gitu loh. Apakah yang muda pasti memperjuangkan kepentingan anak muda, belum tentu juga. Artinya usia atau petahana itu tidak bisa kita asumsikan untuk menggambarkan situasi yang akan terjadi ke depan ya. Kalau gue lihat begini ya, dengan sistem pemilihan langsung kayak sekarang, semua bisa. Itu. Cuman kenapa kemudian petahana itu lebih banyak terpilih? Mungkin dia lebih punya kesempatan lebih banyak untuk merawat konstituennya, itu aja. Itu kan ada juga tuh sempat tuh Bang dalam beberapa momen ya di media sosial itu yang istilahnya video-video potongan abang itu diungkit lagi sebelum menjadi anggota DPR ya. Misalnya kayak ketika pemerintahan Jokowi ini memutuskan untuk menaikkan harga BBM gitu kan. Nah, sebenarnya kalau berangkat dari konteks itu lah ya, situasi itu, pernah ada nggak sih istilahnya suara hati nurani Bang Adian itu yang sebenarnya ini kayaknya salah deh gitu. Cuma karena gua kader partai gitu, ya kayaknya ikut aja gitu. Oh enggak dong, karena kan BBM pertama itu lo percaya tidak percaya gue berdebat dengan presiden. Tapi berdua. Kenapa harus naik? Kenapa harus naik Pak Presiden? Kan begini-begini gitu loh. Tapi kan itu nggak gue publikasikan. Benar. Itu loh. Waktu itu saking kerasnya perdebatan gue dengan teman-teman yang lain, itu kalau siapa ya, wah ribut lah gitu, kencang banget. Tapi kan di internal kita. Jadi bukan pendapatnya yang menjadi kemudian tereduksi, tapi cara penyampaiannya yang berubah, metodenya yang berubah. Sebagai wakil rakyat dan bukan wakil rakyat. Oke, gue wakil rakyat. Gue bilang, bos, itu tanah bagiannya buat rakyat. Oke. Ketika lu presiden dan gue bukan wakil rakyat, gue tidak punya akses sama lu, gue kan pegang spanduk di jalan. Saya butuh tanah untuk rakyat. Gitu loh. Nah, beda nggak ya? Beda. Apa caranya? Ada nggak sih suara aspirasi abang waktu zaman aktivis dulu yang abang bawa ke parlemen dan kemudian goal gitu? Jadi sebuah kebijakan yang terstruktur dalam bentuk legislasi. Kalau menurut gue nggak itu ya alat ukurnya. Begini. Pak Presiden, di sana itu banyak tanah milik yayasan-yayasan yang dasarnya adalah hak pakai tidak berbatas waktu. Oke. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pasal sekian, negara sebagai pemberi hak itu bisa mengambil lagi hak itu ketika 1, 2, 3, 4 itu kejelasan sama Presiden. Itu bisa Mas Adian, bisa. Oke, ya kita ambil.
kita bagikan buat rakyat. 480 kakak sampai dapat sertifikat. Tapi kan tidak ada undang-undang yang berubah toh. Artinya maksud gua nggak bisa lu lihat bahwa oke ini harus identik dengan undang-undang yang berubah. Enggak. Undang-undang sudah ada kok. Produknya nggak usah lagi. Nggak usah kita jadi alat ukurnya tidak jumlah. Oke, lu pengen begini buat undang-undang baru. Lu pengen begini buat enggak. Periksa aja ada nggak? Ada. Bahwa perangkat undang-undang kita ini yang sekian banyak ini bos, banyak juga yang sebenarnya sudah mengakomodir kepentingan orang banyak, tapi dalam aplikasinya nggak benar. Oke. Itu gimana sih Bang cara agar publik tuh percaya loh legislatif tuh punya peran dan fungsi yang sangat vital dalam bernegara gitu. Kalau menurut gua sederhana ya, ya berbuat baik aja buat rakyat udah selesai gitu loh. Undang-undang yang lu buat itu untuk betul-betul untuk rakyat, lu mengawasi kinerja pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran juga buat rakyat, nanti rakyat akan menilai sendiri. Survei kepuasan terhadap DPR yang dirilis oleh Litbang Kompas itu, kalau menurut Bang Adian ya, dalam sebagai seorang anggota DPR selama 2 periode itu sudah menggambarkan nggak sih bahwa DPR telah berusaha untuk memperbaiki, merespon kritik? DPR, Ya, di dalam kan? DPR kan nggak pernah marah kalau dikritik siapa aja. Emang ada mekanisme marahnya DPR? Marah gitu nggak ada. Apa orang mengkritik DPR? Nggak pernah kita larang. Marahin DPR juga kita nggak larang. Jadi ngelucu juga kita nggak larang. Kita biarin aja. Bahwa ada undang-undang yang diperlukan tapi sekarang belum ada, itu abang setuju? Misalkan masyarakat adat, undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang banyak dikritik kemudian kok ini mandek begitu. Begini. Ada satu undang-undang kan gini ya. Kehidupan rakyat itu kan dinamis. Oke, undang-undang itu kan cenderung statis. Kemudian bisa tidak kemudian dia direvisi, dirubah dan bisa. Tapi bisa pasal per pasal, bisa ayat per ayat. Tidak kemudian undang-undangnya harus dirubah total. Ganti lagi undang-undang baru, ganti lagi undang-undang baru. Nomor undang-undangnya bisa berubah. Gitu loh. Nah, tapi lebih pada revisi undang-undang. Kenapa ya? Untuk mengikuti dinamika itu aja. Contohnya apa misalnya? Oke, undang-undang lalu lintas itu perlu nggak direvisi? Perlu. Perlu nggak diganti? Nggak perlu semuanya. Kenapa? Gojek itu angkutan umum nggak? Gitu loh. Sekarang kan jadi angkutan umum. Dulu kan bukan angkutan umum. Nah itu kan perlu dong kemudian kita perbaiki agar kemudian ojek-ojek ini, gojek-ojek ini tidak melanggar hukum gitu loh. Dalam konteks itu kita menjawab kebutuhan rakyat, tapi tidak kemudian kita robah, membuat undang-undang lalu lintas baru, membuat undang-undang tentang angkutan umum tersendiri, lalu kita buat lagi undang-undang tentang motornya tersendiri, lalu kita buat lagi undang-undang tentang bannya tersendiri. Banyak amat undang-undang kita gitu loh. Makin susah mengawasinya tuh. Makin susah melaksanakannya. Dan rakyat jadi bingung gitu loh. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Apa saran dan masukan Abang terhadap DPR dalam periode 2024 dan 2029 mendatang? Apa yang harus dibenahi, apa yang harus diperbaiki? Kalau gua sendiri ya, kalau menurut gua rapat dikurangi, turun ke rakyat tak diperbanyak gitu loh. Apakah gini, gua tuh pengen apa ya? Tapi gua juga bingung ya cara pelaporannya gimana gitu ya. Mekanisme pelaporannya gimana ya? Apakah rapat itu harus kita tafsirkan ketika kita berada di gedung sana, atau kita berada dalam rangkaian acara program DPR? Kalau kemudian gua ketemu rakyat, bisa nggak sih itu dibilang rapat juga gitu loh? Kalau gua ketemu petani bisa nggak sih gua bilang bahwa gua juga lakukan rapat? Ya mungkin ini soal tafsir ya. Mungkin juga soal bagaimana mekanisme pelaporan, pembuktian dan sebagainya ya. Tapi kalau dibilang bahwa kemudian itu juga bertemu rakyat di mana, di pematang sawah, ngobrol dan mereka mendiskusikan dengan 10, 15, 20 orang, mengadvokasi rakyat, itu bagian dari rapat yang harus dilakukan DPR. Tidak harus di gedung sana, tidak harus di hotel sana, segala macam. Maka gue suka rapat. Tapi kalau kemudian yang dimaknai rapat itu adalah datang ke kantor, datang ke acara-acara rapat yang disebutkan sebagai rapat di hotel, kayaknya gue jarang rapat gitu. Gue kumpul nih dengan rakyat nih 20-30 orang di luar masa reses ya. Oke, bicara gimana persoalan apa segala macam mereka mengadu. Menurut gue itu rapat gitu loh. Gitu. Tapi tidak formal menurut DPR-nya gitu. Bisa nggak itu diformalkan? Jadi gue juga rajin rapat kategorinya gitu loh. Menarik. Lu tangkap sih? Iya. Itu loh. Jadi kalau kemudian yang dihitung itu datang ke
gedung itu Iya. gue jarang. Tapi kalau datang ke substansi gedung itu dibuat, gue sering gitu loh. Batasan ruang itu yang harus Iya. diperluas ya Bang. Oke, teman-teman, demikian tadi obrolan kita, bicara kita dengan